Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Angkatan 31, Kelompok 4, anggota pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Saya Dr. Melia Rozalujasta dan teman saya Wulansari Sarjana Pendidikan Guru, Yulianto Sarjana Pendidikan, dan Irna Delvi Oktavira Sarjana Peternakan. Kami akan mempresentasikan analisis isu global tentang pandemi COVID-19. Pertama dari latar belakang, pada bulan Desember 2019, wabah pneumonia yang disebabkan oleh virus corona terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei, dan telah menyebar dengan cepat ke seluruh Cina yang kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Wabah ini diberi nama COVID-19 yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Infeksi virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh manusia dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan bagian bawah, lalu berkembang menjadi sindrom pernapasan akut yang parah, beberapa kegagalan organ dan bahkan kematian. Nah, pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan wabah coronavirus sebagai kesehatan masyarakat darurat internasional. Dan pada tanggal 1 Maret 2020, WHO mendeklarasikan wabah coronavirus sebagai pandemi. Selanjutnya, pra-analisis identifikasi isu. Nah, identifikasi isu yang telah kita lakukan yaitu yang pertama, keterbatasan stok vaksin dan belum semua masyarakat mendapatkan vaksin. Yang kedua, kurangnya kedisiplinan masyarakat saat isolasi mandiri. Yang ketiga, kurangnya antusias masyarakat terhadap pelaksanaan vaksin yang digagas pemerintah. Dan yang keempat, belum maksimalnya sosialisasi mengenai gejala dan penanganan dini COVID-19 oleh stakeholder terkait. Kita masuk ke analisis pentahelix. Analisis pentahelix ini ada 5, yaitu yang pertama adalah government atau pemerintah, yang kedua adalah community atau komunitas, yang ketiga adalah bisnis atau pembisnis, dan yang keempat adalah media, dan yang kelima adalah akademisian. Dari aspek pemerintah sebagai pemangku utama kebijakan terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Dari aspek komunitas, mengikuti kebijakan dan aturan yang telah dibuat pemerintah untuk menekan penyebaran dan angka kematian COVID-19, masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan protokol kesehatan. Dari aspek akademisi, melakukan pengembangan riset dan teknologi untuk menekan lajunya penyebaran dan angka kematian dari COVID-19. Dari aspek pebisnis, membantu pemerintah dalam suksesnya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan menjalankan protokol kesehatan pada level dunia usaha agar perekonomian nasional segera pulih. Dari aspek media, menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat tentang kebijakan yang telah dibuat pemerintah dan menyebarkan informasi terkait PHBS. Analisis isu menggunakan metode APKL. A. Aktual. B. Problematik. K. Halayak. L. Layak. Isu yang pertama, keterbatasan stok vaksin dan belum semua masyarakat mendapatkan vaksin. Kriteria APKL seluruhnya memenuhi syarat. Isu yang kedua, kurangnya kedisiplinan masyarakat saat isolasi mandiri. Kriteria APKL seluruhnya memenuhi syarat. Isu yang ketiga, kurangnya antusias masyarakat terhadap pelaksanaan vaksin yang digagas pemerintah. Kriteria APKL bagian K tidak memenuhi syarat. Isu yang keempat, belum maksimalnya sosialisasi mengenai gejala dan penanganan dini COVID-19 oleh stakeholder terkait. Kriteria APKL seluruhnya memenuhi syarat. Memvalidasi isu menggunakan teknik USG. Isu yang pertama, keterbatasan stok vaksin dan belum semua masyarakat mendapatkan vaksin. U5 S2 G2 jumlah 9 peringkat ketiga. Isu yang kedua, kurangnya kedisiplinan masyarakat saat isolasi mandiri. U3 S3 G4 jumlah 10 peringkat kedua. Isu yang ketiga, belum maksimalnya sosialisasi mengenai gejala dan penanganan dini COVID-19
oleh stakeholder terkait. U5, S4, J3, jumlah 12, peringkat ke-1. Analisis isu menggunakan Fishbone. Penyebabnya yang pertama adalah media, hoaks, dan berlebihan. Yang kedua, pebisnis, tidak membantu vaksinasi dan tidak menjalankan protokol kesehatan. Ketiga, pemerintah belum maksimal menangani dan pencegahan belum efektif. Keempat, komunitas tidak mengikuti kebijakan dan aturan pemerintah, tidak menerapkan protokol kesehatan. Yang kelima, akademisi, tidak ada penciptaan teknologi untuk menekan angka kematian akibat COVID-19. Belum adanya riset. Selanjutnya, akibat yang dihasilkan adalah belum maksimalnya sosialisasi mengenai gejala dan penanganan dini COVID-19 oleh stakeholder terkait. Selanjutnya adalah analisis SWOT. S adalah strength atau kekuatan. Antara lain, ada dan sudah terbentuknya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dari skala kabupaten sampai ke desa-desa. Yang kedua, telah tersedianya posko PPKM skala mikro yang di setiap desa-desa dan kelurahan. Yang ketiga, adanya kegiatan rutin masyarakat yang dipandu oleh tim kesehatan puskesmas, dalam hal ini yaitu posyandu dan senam pagi bagi lansia. Sedangkan yang terakhir adalah telah adanya tim medis atau bidan desa di setiap desa dan kelurahan, sehingga akan memudahkan dalam melakukan sosialisasi. Kemudian W adalah weakness atau kelemahan. Dalam kasus ini, kurangnya pendanaan yang dianggarkan oleh pemerintah terhadap penanganan pandemi COVID-19 sehingga kegiatan sosialisasi tidak dapat dimaksimalkan. Selanjutnya adalah O. O adalah opportunities, yaitu peluang. Dalam hal ini, peluang yang dimaksudkan adalah masyarakat mendapatkan cukup sosialisasi dan edukasi mengenai berbagai hal tentang COVID-19 dari tim medis maupun Satgas COVID-19 di daerah masing-masing, sehingga timbul kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mematuhi protokol kesehatan atau 5M, sehingga dapat menekan penyebaran virus COVID-19. Namun demikian, kita masih memiliki T, yaitu threat. Threat artinya adalah ancaman. Apa maksudnya? Yaitu yang pertama adalah dalam kasus ini bisa saja apa yang diagendakan oleh Satgas COVID-19 akan mengakibatkan terjadinya kerumunan masyarakat pada saat kegiatan sosialisasi atau penyebaran COVID bisa semakin masif. Yang kedua, adanya provokator terkait keberadaan COVID-19 dan mengakibatkan masyarakat abai penerapan protokol COVID-19. Yang selanjutnya yaitu alternatif pemecahan masalah dari isu belum maksimalnya sosialisasi mengenai gejala dan penanganan dini COVID-19 oleh stakeholder terkait. Alternatif yang pertama, membentuk Satgas Penanganan COVID dari skala kabupaten sampai desa. Tahapan alternatifnya, melakukan razia atau melarang kegiatan masyarakat yang bersifat mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar. Memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19. Hasil yang diharapkan yaitu masyarakat mendapatkan sosialisasi dan edukasi mengenai berbagai hal tentang COVID-19. Alternatif yang kedua, mendirikan posko
PPKM skala mikro. Tahapan alternatifnya yaitu melakukan aspek pencegahan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya itu melakukan aspek penanganan 3T, testing, tracing, dan treatment, dan penanganan dampak ekonomi lewat bantuan tunai langsung atau BLT desa. Lakukan aspek pembinaan berupa upaya penegakan disiplin dan pemberian sanksi. Melakukan aspek pendukung yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan, dukungan komunikasi, serta logistik. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mematuhi protokol kesehatan ini sehingga berkurangnya COVID-19. Adapun pihak yang terkait dari masalah ini yaitu pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat itu sendiri. Demikianlah pemaparan kami terkait analisis isu global pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.